Tolak Washington suruh kirim sistem rudal Iron Dome ke Ukraina. Israel takut direbut Rusia. Israel secara tidak langsung menjadi negara yang ikut serta dalam keputusan Washington baru-baru ini untuk memberi Ukraina platform pertahanan udara Patriot. Namun Brigadir Jenderal Yakov Nagel selaku mantan pejabat penasihat keamanan nasional Israel menolak untuk memberikan sistem pertahanan rudal Iron Dome ke Ukraina. Hal ini, kata Nagel, tidak mungkin mendukung Ukraina dengan sistem pertahanan rudal Iron Dome karena takut sistem ini bisa direbut Rusia dan dikirim ke Iran untuk dianalisis. Alasan itu menjadi salah satu dari 3 alasan yang disampaikan Nagel dalam artikel opini yang diterbitkan The National Interest pekan lalu. Jenderal Zionis itu merinci 3 alasan utama penolakan Israel memasok sistem pertahanan rudal Iron Dome ke Ukraina. Pertama, kata dia, ia memiliki ketakutan yang sah bahwa jika salah satu senjatanya dikerahkan di Ukraina, mereka akhirnya dapat direbut oleh Rusia, akan dijamin untuk dikirim ke Iran untuk dianalisis. Ini dapat membantu Teheran, musuh bebuyutan Tel Aviv selama beberapa dekade, untuk menemukan cara melawan sistem tersebut, tulis Jenderal Nagel. Kedua, Israel enggan untuk mengirimkan sistem Iron Dome ke tempat lain ketika militernya sendiri telah menilai kebutuhan mendesak untuk memperoleh lebih banyak sistem dan pencegat untuk pelindungannya sendiri terhadap kelompok militan Hizbullah di Lebanon dan kelompok militan Hamas di Palestina. Ketiga, dia mencatat bahwa melatih personil Ukraina untuk mengoperasikan Iron Dome akan memakan waktu. Hal itu membuat sistem tersebut tidak berguna untuk Kiev dalam jangka pendek. Akhirnya, Israel tidak ingin memicu tanggapan keras dari Rusia yang mempertahankan kehadiran signifikan di negara tetangga Suriah, lanjut Nagel. Dia menambahkan bahwa tidak benar Moskow akan memindahkan beberapa peralatan tempurnya dari Suriah. Apakah Israel suka atau tidak, kehadiran militer Rusia mungkin merupakan masalah jangka panjang yang harus dihadapi Israel. Sementara Israel mengecam operasi militer Moskow di Ukraina dan telah mengirim bantuan kemanusiaan ke Kiev, negara Yahudi itu tidak menjatuhkan sanksi terhadap Rusia enggan memasok senjata ke Ukraina meskipun ada permintaan berulang kali dari Kiev. Bulan lalu, Menteri Pertahanan Israel Benny Gantz menyatakan bahwa negara itu tidak memiliki kemampuan produksi untuk memasok sistem pertahanan udara ke Ukraina. Pada bulan Oktober, mantan Presiden Rusia Dmitry Medvedev memperingatkan Tel Aviv bahwa jika Israel mendukung Kiev dengan senjata, ini akan membuat hubungannya dengan Moskow kacau. Masya Allah, Kim Jong-un kirim senjata terbaik Korea Utara untuk bantu Palestina. Kabar mengejutkan datang dari negara Korea Utara. Negara pimpinan Kim Jong-un yang merupakan sekutu dekat Rusia dan Cina itu akhirnya mengirim bantuan terbesarnya ke Palestina. Tidak main-main, nilainya hingga jutaan dolar. Hal ini sangat mengejutkan khususnya bagi Israel. Kini negeri pimpinan Netanyahu itu harus waspada karena Palestina tidak mungkin bisa dianggap remeh lagi setelah mendapat suntikan amunisi hingga dana dari banyak negara, terutama yang terbantu dating dari negara Kim Jong-un ini. Di sisi lain, senjata yang dikabarkan dikirim ke Palestina itu seperti rudal canggih hingga senjata canggih laras panjang untuk para pemuda yang merupakan pasukan perlawanan. Di sisi lain, hubungan Korea Utara dengan Palestina dimulai pada 1966. Kim Il-sung dan Yasser Arafat memiliki hubungan yang sangat dekat dan Korea Utara memberi bantuan kepada Palestina.
Korea Utara telah lama menganggap Israel sebagai satelit imperialis, mengakui kedaulatan Palestina atas seluruh wilayah yang dipegang oleh Israel. Dukungan Korea Utara terhadap Palestina dimulai pada 1970-an, meliputi suplai sejumlah kecil senjata dan bantuan militer. Senjata Korea Utara di Timur Tengah meliputi bantuan untuk beberapa faksi sayap kiri dan gerakan revolusioner seperti PLO dan Front Populer untuk pembebasan Palestina dan Front Demokrat untuk pembebasan Palestina. Senjata dan bantuan Korea Utara kepada faksi Palestina berlanjut sampai keterbukaan Tiongkok di bawah kepemimpinan Deng Xiaoping dan reformasi politik di Uni Soviet di bawah kepemimpinan Mikhail Gorbachev pada 1980-an. Seribu veteran Angkatan Udara Israel kompak sebut pemerintahan baru Netanyahu berbahaya. Lebih dari 1.000 veteran senior Angkatan Udara Israel termasuk mantan Kepala Staf Israel mendesak pejabat tinggi hukum negara bersikap tegas terhadap pemerintah yang akan datang. Dalam sebuah surat kepada Kepala Mahkamah Agung Israel dan pejabat tinggi lainnya, mereka mengatakan aliansi partai agama dan ultranasionalis mengancam masa depan Israel. Surat itu disampaikan beberapa hari sebelum pemerintahan baru dilantik. Kami datang dari semua lapisan masyarakat, dari seluruh spektrum politik. Kesamaan yang kita miliki saat ini adalah ketakutan bahwa negara demokratis Israel dalam bahaya, tulis mereka dalam suratnya, dikutip di Arab News. Penjabat hukum disebut sebagai garis pertahanan terakhir. Mereka pun memohon agar dilakukan segala cara yang dapat membantu menghentikan bencana yang mempengaruhi negara. Di antara hampir 1.200 veteran yang memberikan tanda tangannya, salah satunya adalah Dan Halut yang menjabat sebagai Panglima Militer dari 2005-2007. Ada juga mantan Komandan Angkatan Udara Avihu Ben-Nun serta mantan Kepala Intelijen Milit Amos Yadlin. Ketiganya adalah mantan pilot pesawat tempur. Mantan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dan mitra ultra ortodok dan sayap kanannya merebut suara mayoritas parlemen dalam pemilihan 1 November lalu. Meskipun mereka belum menyelesaikan negosiasi koalisi, Netanyahu telah mencapai serangkaian kesepakatan yang akan memberikan otoritas kepada mitra sayap kanan atas kepolisian nasional serta pembangunan pemukiman di tepi barat yang diduduki. Mereka mempromosikan undang-undang yang mengizinkan seorang politikus menghabiskan waktu di penjara dalam kasus suap menjabat sebagai menteri kabinet saat dalam percobaan. Mereka juga diharapkan mempromosikan serangkaian perubahan dalam sistem hukum yang menurut para kritikus akan melemahkan peradilan yang berpotensi membatalkan tuntutan pidana.